Assalamualaikum para sesepuh, pensepuh, praktisi Nusantara dan para sahabat Naksdena dan juga Pak Edi Sugianto dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya. Kali ini saya akan memberikan video terkait dengan ilmu kebal atau ilmu debus. Bagi teman-teman konten kreator yang biasanya suka bikin konten terkait dengan bongkar-bongkar ilmu gaib, bongkar-bongkar ilmu Nusantara, bongkar-bongkar ilmu metafisika, tolong perhatikan praktek saya dalam video ini dan nanti silahkan dibongkar triknya ya, silahkan dibongkar triknya. Terus nanti kalau sudah diupload video pembongkarannya, silahkan dicantumkan di kolom komen daripada video ini ya. Video ini di video ini Pak Edi akan di video ini Pak Edi akan mendemonstrasikan praktek debus sederhana saja ya, tidak seperti show yang terlalu brutal, enggak. Ini sederhana saja. Yang terpenting dipahami alurnya, dipahami ceritanya gitu ya. Pertama, aturan daripada praktek debus ya. Ini Pak Edi adalah debus versi tajriban ya, versi untuk pembuktian adanya suatu energi atau keaktifan suatu energi ilmu gitu ya. Jadi istilahnya itu di Pak Edi mengistilahkan debus tajriban. Ya. Oke. Prosedur pertama adalah apa? Cek ketajaman senjata. Tes ketajaman senjata. Apakah senjata itu real ataukah senjata sulap dan sebagainya. Kita wajibkan ya. Bahkan komunitas kita juga siswa-siswa saya wajibkan kalau upload atau praktek video debus itu wajib menyertakan sesi cek ketajaman senjata, tingkat ketajaman senjata. Ada 5 tingkat ketajaman senjata. 1 yang mampu slice rambut. Jadi senjata taruh di sini, rambut dijatuhkan, itu rambut bisa putus. Itu biasa, itu adanya dalam legenda dan dongeng yang ketajaman seperti ini. Yang real ya, yang real adalah tingkat kedua, mampu slice atau sayat kertas tisu. Wah, ini yang sangat-sangat luar biasa bagus ya. Pak Edi belum mampu kalau praktek debus yang menggunakan senjata seperti itu ya. Ya maklum, Pak Edi kan ilmunya masih rendah ya, karena masih belajar, ya kan masih pemula. Terus kemudian tingkat ketiga adalah mampu slice plastik. Jadi slice rambut, slice kertas tisu, ketiga slice plastik. Keempat, mampu slice kertas tipis semacam kertas HVS ya. Kertas tipis ya, kertas tipis ya. Ini kertas HVS atau kertas halaman buku ya, kertas tipis ya. Dan slice sayat ya. Terus yang kelima yaitu mampu slice kertas tebal, kertas karton, kartu remi, kertas undangan yang agak tebal itu ya. Atau potong timun, potong terong, potong jeruk, potong semangka. Itu ketajaman yang kelima. Nah, tingkat ketajaman yang kelima inilah yang biasanya digunakan oleh praktisi sulap untuk show debus hiburan. Karena memang ini senjata tumpul yang orang awam pun itu aman-aman saja kalau pakai ini ya. Nah, yang digunakan Pak Edi senjata ini kita cek saja lah, kita pantau saja. Ini tingkat ketajaman sampai setingkat apa, setinggi apa. Yang jelas tidak sampai setinggi slice tisu. Pak Edi nggak ada senjatanya ya, nggak punya koleksi yang mampu slice kertas tisu ya. Oke, pertama kita gunakan yang tingkat ketiga ya, rambut, tisu, plastik, kertas HVS, kertas tipis ya. Ini yang keempat. Tingkat ketajaman yang keempat, ini saya gunakan cutter ya, cutter seperti ini ya. Nah, ini kertas HVS ya. Kita cek ketajamannya ya, dari pangkal ke ujung ya. Nah, saya mungkin dari pangkal ke ujung ya tadi ya. Nah, seperti itu ketajamannya ya. Ya. Oke. Sayat kertas tipis HVS cutter ini lolos. Kita naikkan ke sayat plastik ya. Slice rambut, slice kertas tisu, plastik. Ini tingkat ketajaman yang ketiga. Yang mampu saya praktekkan adalah tingkat ketajaman ini ya. Plastik.
ya. Kita ulang lagi side plastiknya ya. Gimana? Cutter lolos side plastik. Pangkal sampai ujung ketajaman merata. Tidak ada yang namanya tumpul di sini, tumpul di sini, tumpul di sini, tidak ada. Merata. Dari pangkal sampai ujung. Dari pangkal sampai ujung merata ya. Nah, perhatikan. Kalau perlu perhatikan di slow motionnya di video ini, apakah ini merata? Saya mengiritnya dari pangkal sampai ujung, apakah merata ya? Ini kan pangkal ya, segini ya di jari saya. Nah, apakah merata ketajamannya? Nah, kalau ini tidak merata kan ada nyantolnya kan di situ kan ya. Oke. Sekarang kita praktekkan praktek debusnya. Jika saya membaca bismillah, itu karena kebiasaan saya sebagai orang muslim. Bukan saya jualan agama gitu loh ya. Jika ada yang menuduh gitu ya silakan saja, terserah Anda. Cuma karena saya seorang muslim terbiasa kalau melakukan sesuatu baca bismillah. Ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekatkan ya. Ini saya taruh di sini biar enggak dikira saya sembunyikan atau saya ganti ya. Nah, oke ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dari pangkal sampai ujung. Teknik goresan satu arah dari pangkal sampai ujung ya. Diulangi lagi ya biar jelas ya, dari pangkal sampai ujung ya. Gimana tekanannya dicek ya. Aman, tidak berdarah. Oke. Silakan teman-teman konten kreator dibongkar itu aja. Praktek ini nggak terlalu brutal seperti yang lain yang main wokor-wokor segala macam. Itu para senior. Pak Edi kan masih junior ya. Dalam soal debus masih junior, masih pelajar, masih belajar. Makanya kan yang sederhana-sederhana saja. Karena makanya Pak Edi mengembangkan debus tajriban, debus sederhana yang kalem. Itu yang dikembangkan Pak Edi. Dan ini contoh yang satu arah, gitu ya. Contoh yang satu arah. Silakan. Ini dibongkar ya. Tadi tingkat ketajamannya mulai dari sayat kertas dinaikkan menjadi sayat plastik. Ini tingkat kemampuan ketajaman dari cutter, dan tadi teknik irisannya seperti itu, teknik goresan ya. Seperti itu. Gak usah request yang minta yang aneh-aneh ya. Bongkar saja apa yang sudah dilakukan Pak Edi ini. Bongkar saja di mana triknya. Kira-kira di mana triknya gitu loh ya. Itu saja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini sekedar meramaikan, melestarikan tradisi leluhur ya, khasanah Nusantara. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat bahwa ilmu metafisika, ilmu mistisisme Nusantara itu juga termasuk ilmu pemberdayaan diri ya. Itu juga termasuk ilmu pemberdayaan diri. Hanya saja menggunakan metode tradisional gitu ya. Itu juga ilmu pemberdayaan diri. Jika seandainya ada seseorang yang belajar ilmu metafisika, ilmu gaib dan lain-lain kok makin lemah, makin bodoh, hartanya habis tapi nggak dapat apa-apa, itu artinya dia salah masuk ke dukun palsu, guru palsu. Maka segera keluar saja ya. Itu memang banyak ya. Pak Edi juga mengakui bahwa dunia metafisika, dunia mistis ini dunia abu-abu, di mana banyak kriminal yang terlibat di sana. Makanya Pak Edi melakukan video-video seperti ini ya, posting video-video seperti ini adalah untuk edukasi, untuk pemberdayaan, untuk mencerdaskan masyarakat bahwa ilmu metafisika yang baik, benar itu banyak, jadi ya banyak. Jadi jangan sampai keliru. Itu saja pesan dari Pak Edi. Demikian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.